Assalamualaikum anak-anak hebat kelas Arami Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tajwid. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu bermanfaat dan berikanlah aku rizki pemahaman yang baik. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan tajwid, Bu Najwa mau tanya, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Kamu hebat jika menjawab fardu kifayah. Yaps, betul. Hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, di mana kewajiban ini diperuntukkan kepada seluruh umat Islam, tetapi jika ada beberapa orang yang mengerjakan atau melakukannya, maka gugur dosa kepada yang lainnya atau yang tidak mengerjakan. Jadi untuk hari ini yang sedang menonton video ini dan belajar tajwid, berarti kalian sudah menyelamatkan orang-orang yang tidak belajar ilmu tajwid atau belum mempelajari ilmu tajwid. Oke. Pertanyaan kedua, apa hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid? Kamu hebat jika menjawab fardu ain. Yaps, betul. Hukum membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid itu fardu ain, di mana kewajiban ini diperuntukkan kepada perorangan. Jadi kalau misalnya kalian salah membaca Al-Quran atau tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka itu dosa bagi diri sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita masuk ke pembahasan pertama dan bab pertama, yaitu tentang nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4. Ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Pertama, izhar. Izhar itu artinya jelas. Ya. Huruf izhar itu ada berapa? Ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Jadi huruf izhar ini, huruf yang 6 tadi disebutkan adalah huruf halak atau huruf tenggorokan. Nah, jadi ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf izhar, maka harus dibaca jelas. Jelas pelafalan nun matinya dan tanwinnya. Contohnya, hamimun, hamima. Kenapa disebut izhar? Karena tanwin dhamah menghadapi ha. Satu contoh lagi, wanhar. Kenapa disebut izhar? Karena nun mati bertemu ha. Ya. Nah, ternyata izhar itu ada yang disebut juga izhar mutlak. Jadi meskipun depan nun matinya adalah selain yang huruf 6 tadi, tetapi mutlak harus dibaca izhar. Apa saja itu? Yaitu pertama ada lafaz dunya, nun mati bertemu ya. Sebagaimana kita tahu, yaitu kan hurufnya idgham. Tetapi karena ini adalah lafaz-lafaz istimewa, jadi harus dibaca jelas, mutlak ya. Dibaca jelas. Dunya, satu. Terus yang kedua, qinwanun, nun mati bertemu wawu. Terus ada juga yang ketiga, sinwanun, nun mati bertemu wawu. Terakhir ada bunyanun, ya, nun mati bertemu ya. Itu saja 4 lafaz spesial yang harus dibaca izhar atau biasa disebut dengan izhar mutlak. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum kedua, yaitu idgham. Artinya memasukkan. Idgham itu terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu adalah idgham yang memakai gunnah atau biasa membacanya ditahan dengan 2 harokat. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Jadi ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf 4 yang tadi atau biasa dilafazkan yanmu, itu harus
ditahan 2 harokat, dimasukkan dulu nunnya ke huruf ya, jadi nunnya hilang kalau nun mati. Kalau tanwin berubah, si harokatnya tidak dibaca an, in, un, tetapi menjadi harokat biasa, a, i, u, langsung masuk ke huruf idgham bil gunnah dan ditahan 2 harokat. Contohnya, yaj'aluna. Kenapa disebut idgham bil gunnah? Kenapa disebut idgham bil gunnah? Karena tanwin dhammah bertemu ya. Tidak dibaca barakun ya, tetapi dimasukkan, di mana tanwin dhammah ini berubah menjadi dhammah biasa, yaitu yang dibaca u dan masuk ke huruf ya. Yaj'aluna, ditahan 2 harokat. Sekarang contoh nun matinya, yaitu mayyaqulu. Nun mati bertemu ya, idgham bil gunnah atau idgham yang tidak memakai gunnah. Artinya berarti membacanya itu tidak ditahan seperti tadi idgham bil gunnah yang ditahan 2 harokat. Nah, idgham bil gunnah ini tidak ditahan ya. Hurufnya ada berapa? Betul kalau kalian menjawabnya 2. Ya, idgham bil gunnah itu hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Bisa dilafazkan lari atau roli, itu bebas ya, yang penting kalian hafal. Raufur rahim. Kenapa disebut contoh idgham bil gunnah? Karena ada tanwin dhammah menghadapi ro. Ya, raufur rahim. Tidak ditahan, ingat, tidak ditahan. Jangan seperti ini membacanya. Raufur. Kalau membacanya seperti itu berarti tidak tepat ya. Satu lagi di nun matinya masih di huruf ro, yaitu di lafaz mir rabbihim. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum ketiga, yaitu iqlab. Iqlab itu berarti menggantikan. Menggantikan nun mati atau tanwin ke huruf mim. Ya, huruf iqlab itu ada 1, yaitu ba. Contohnya, kalau misalkan nun mati nih, mim ba'di, nun mati bertemu ba, nun matinya dihilangkan, diganti dengan mim. Terus kalau tanwinnya gimana? Sami'un basir. Ya, hukum keempat dari nun mati atau tanwin itu adalah ikhfa. Ikhfa itu berarti dengung atau lebur. Ya, ikhfa ini hurufnya memang paling banyak, ada 15 ya. Tidak seperti teman-temannya izhar tadi cuma ada 6, terus idgham ada 6, iqlab ada 1. Berarti kalau ditambahkan menjadi 13. Nah, ini sisanya 15. Berarti huruf jaiyah itu ada berapa? Ada 28. Nah, apa saja sih kalau misalkan disebutin satu-satu? Ya, ada shad, ada zal, ada sa, ada kaf, ada jim, ada shin, ada qaf, ada sin, terus ada dal, ada to, ada zai, ada fa, ada ta, ada bo, dan ada dha. Kullun darabna. Dengungnya suaranya kayak gitu biasanya kalau izhar, ada nya. Kenapa tadi yang Bu Najwa bacakan disebut ikhfa? Disebut ikhfa karena ada tanwin dhammah menghadapi bod. Ya. Kullun darabna. Nah, terus itu yang tanwin. Sekarang contoh nun matinya. Mangdud atau mangdudin. Kenapa disebut contoh ikhfa? Karena ada nun mati bertemu bod. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ya. Nah, jangan lupa di rumah dipelajari lagi ya. Dipelajari lagi materinya. Tadi kan ada 4, ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Dan diaplikasikan atau direalisasikan ketika membaca Al-Quran. Izhar harus dibaca jelas, idgham dimasukkan membacanya, iqlab digantikan tadi. Terus
ikhfa didengungkan, jangan sampai ketuker, dan semoga ilmunya bermanfaat. Ditutup dengan akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai bertemu di pembelajaran BTQ minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.